Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Kanang Natalia, mahasiswa PMM Malang dari kelas BKC 22. Di sini saya akan melakukan scoring dari angket kepercayaan diri yang memiliki 58 responden dan 52 pernyataan. Nah, pertama kita pencet pada tabel yang baru, sesuaikan dengan eh, skornya, letak scoringnya, lalu kita masuk ke dalam formula yaitu sama dengan IF buka kurung, IF-nya harus huruf besar. IF buka kurung. Nah, skor pertama, pernyataan pertama itu ada di kolom G8 di baris G kolom 8. Terus pencet sama dengan tanda kutip skala Likert SS, tanda kutip lagi, titik koma. Karena skala Likert pada pernyataan pertama ini adalah positif, maka nilai SS-nya adalah 5. Titik koma, masuk ke rumus yang sama, IF buka kurung G8 sama dengan petik S petik titik koma 4 titik koma IF buka kurung G8 sama dengan petik AS petik titik koma 3 titik koma IF buka kurung G8 sama dengan petik TS petik titik koma 2 titik koma IF G8 sama dengan STS petik titik koma 1 titik koma. Untuk menutupnya kita enterkan setelah tanda kurung 5 kali. Nah, lalu kita pencet enter, maka hasil skornya akan kelihatan. Nah, dari pernyataan ini ada 3 soal yang sama memiliki skala Likert yang positif, maka kita tarik ke 2 baris ke samping kanan. Nah, lalu kita tarik ke bawah untuk memperoleh nilai yang sama setiap pernyataan dari setiap responden. Nah, selanjutnya kita masuk ke pernyataan yang unfavorable atau pernyataan negatif. Kita masuk ke kolom yang baru, kita sesuaikan dengan kolom pernyataannya unfavorable yaitu pada soal nomor 4. Maka skor yang keempat. Kita pencet, kita masuk ke rumus yang sama yaitu sama dengan IF buka kurung. Nah, pernyataan negatif ini ada pada kolom ini yaitu J8. J8 sama dengan tanda petik SS tanda petik titik koma SS negatif itu mempunyai nilai 1 titik koma IF lagi sama dengan buka kurung maksud saya baru J8 sama dengan tanda petik S tanda petik titik koma 2 titik koma IF lagi buka kurung J8 sama dengan titik koma tanda petik AS tanda petik titik koma 3 titik koma IF buka kurung J8 sama dengan tanda petik TS tanda petik titik koma 2 4 maksud saya titik koma IF buka kurung J8 sama dengan tanda petik 5 STS
TS tanda petik 5, maaf, aduh, ya Allah, titik koma, lalu kita tutup dengan tanda kurung 5 kali. Lalu kita pencet enter. Salah, maaf, salah. Oh, titik koma. Enter. Nah, maka skornya akan terlihat. Nah, pernyataan yang unfavorable itu dari soal nomor 4 sampai ke soal nomor 13, yaitu ada pada S8. 10 soal ke samping. Maka kita tarik barisnya sampai kepada CG. CG. CG, Pak. Nah, maka hasil skornya akan terlihat. Lalu kita tarik ke bawah untuk menyesuaikan skornya dengan para responden. 58 responden lainnya. Nah, skornya akan terlihat. Lalu kita tarik skornya sampai BU. Nah, pernyataan yang unfavorable itu ada 10 pernyataan, yaitu dari soal nomor 4 sampai 13. Dari BL sampai ke BU. Setelah itu kita masuk kolom baru, masuk ke dalam pernyataan favorable yang selanjutnya, yaitu dari soal nomor 2, nomor 14 sampai kepada 26, 25 maksudnya. Pernyataan positif yang selanjutnya itu dari soal nomor 14 sampai ke soal nomor 25. Nah, dari scoring kita pencet tabel baru, yaitu di kolom BV8. Kita masukkan rumus formula yang sama, yaitu sama dengan IF buka kurung T8 sama dengan tanda petik SS tanda petik titik koma 5 karena nilainya positif. Lalu IF lagi buka kurung T8 sama dengan tanda petik SS tanda petik titik koma 4 titik koma lagi 8 STS titik koma nilainya 1, yaitu kita tutup dengan titik koma dan kita tutup dengan tanda kurung 5 kali ruaga Fatma. Lalu kita pencet enter. Nah, pernyataan positif ini dari soal nomor 14 sampai 25, yaitu dari kolom BV sampai ke CG. Kita tarik ke sebelah kanan sampai CG.
Nah, untuk pernyataan formula selanjutnya itu ada formula untuk pernyataan yang positif, yaitu rumusnya dengan rumus yang sama, IF, lalu kolom T8 adalah kolom pernyataan nomor 14, yaitu pernyataan favorable yang memiliki skor skala Likert yang positif, yaitu SS5, S4, AS3, TS2, dan STS1. Selanjutnya, setelah kita tutup kurung 5 kali, kita enter, maka akan memperoleh hasil yang sesuai. Nah, lalu kita tarik sampai CG, dan maka skornya akan terlihat. Lalu kita samakan skornya untuk setiap responden. Yang nah, selanjutnya kepada formula yang unfair, pernyataan yang unfavorable atau yang negatif, kita buka kolom baru, masuk ke rumus yang sama, namun kita sesuaikan adalah AE8 kita sesuaikan, yaitu pada kolom soal nomor 26, pada kolom AF baris ke-8. AF 8. Maka menggunakan rumus yang sama kita ganti menjadi AF. AF 8 dengan SS nilai skala Likert 1, S2, AS3, TS-nya 4, TS-nya 5. Kurung 5 kali lalu kita enter. Maka skornya akan terlihat. Nah, pernyataan negatif ini sampai pada pernyataan yang dari soal nomor 26 sampai 33, yaitu 6 soal ke samping, yaitu sampai ke CO. Maka kita tarik, kita tarik ke CO, maka akan menghasilkan skor yang sudah sesuai dengan formula yang kita letakkan. Lalu kita samakan skornya kepada setiap responden. Maka scoringnya akan terlihat. Nah, selanjutnya soal yang terakhir, untuk pernyataan favorable yang terakhir, yaitu pada soal nomor 34 sampai dengan 52. Kita masukkan ke rumus yang sama, kita blok, kita masukkan ke rumus IF sama dengan IF sama dengan IF huruf besar buka kurung pada soal nomor 34 pencet HN8 sama dengan tanda petik SS tanda petik koma 5 titik koma IF buka kurung HN8 sama dengan titik
TS titik koma 4 titik koma IF kurung AN8 sama dengan AS petik titik koma 3 titik koma IF buka kurung AN8 sama dengan titik, tanda petik TS tanda petik lagi titik koma 3 titik koma 2 titik koma F lagi buka kurung AN8 sama dengan tanda petik STS tanda petik titik koma 1 titik koma kita tutup dengan tanda kurung tutup kurung 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 lalu kita cek kembali apakah sudah sesuai. Nah sudah sesuai lalu kita enter maka skornya akan terlihat. Nah, dari soal nomor 34 sampai 52, maka kolomnya sampai kepada DH. Kalau kita blok sampai ke DH, maka skornya akan terlihat. Kita blok sampai responden terakhir. Garis ke 58. Nah, maka skornya akan muncul sesuai dengan skala Likert yang positif. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan atau mencari total dari hasil skor ini. Kita blok kolom yang samping soal terakhir, lalu masuk ke dalam rumus sama dengan sum buka kurung. Kita pencet kolom pertama dari skor pernyataan pertama dari responden pertama, maka B18 akan muncul secara tiba-tiba setelah dipencet. Nah, lalu kita bikin titik 2, kita pencet pernyataan terakhir, hasil skor dari pernyataan terakhir dari responden pertama. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Maka hasil skor dari pernyataan pertama, responden pertama akan terlihat. Lalu kita pencet dan kita tarik garis sampai ke responden terakhir. Nah, sudah muncul. Sekian dari saya, selanjutnya kita akan masuk ke tabel deskriptif. Terima kasih, Bu. Ibu, saya Kenangan Natalia, mahasiswa PMM Malang dari Universitas Negeri Medan, kelas BK Reguler C 2022. Di sini saya akan melakukan UTS statistika, yaitu mempraktekkan cara mencari distribusi frekuensi pada item yang sudah Ibu berikan. Nah, setelah saya melakukan scoring di Microsoft Excel, maka saya paste kepada SPSS. Nah, setelah itu saya ke variabel view untuk mempermudah saya memberi nama atau label pada setiap item-item pernyataan. Dan untuk item terakhir itu total, saya beri nama total. Untuk desimal yang saya gunakan desimal 0 dan value-nya itu saya sesuaikan dengan pernyataan yang positif dan pernyataan yang unfavorable atau negatif. Nah, ini untuk pernyataan yang positif atau favorable, saya beri label dan value pada setiap option jawaban pernyataan itu. Seperti value 1 untuk label STS. Dan seterusnya sampai ke label sangat setuju itu value-nya 5. Lalu saya klik OK. Nah, untuk pernyataan yang unfavorable, seperti pada soal nomor 4 sampai 13, itu saya beri label SS dan memiliki value 1. Begitu seterusnya sampai STS memiliki value 5. Lalu saya klik OK. Nah, untuk melihat distribusi frekuensinya, saya ke Analyze, lalu ke Deskriptif, Statistik, lalu ke Frekuensi. Semua data saya masukkan kecuali total. Lalu saya klik Charge dan dicentang Show Normal Curve on Histogram. Klik OK. Nah, maka akan terlihat tabel
deskriptif statistiknya. Ada minimum. Nah, untuk pernyataan-pernyataan berfrekuensi seperti pada item 1, nah, misal pada kita lihat di item pernyataan nomor 11, itu merupakan pernyataan yang negatif, yang menjawab SS itu ada 26 frekuensi, di mana SS ini memiliki value 1 karena pernyataannya itu adalah negatif. Dan TS untuk pernyataan ini 11 tidak ada siswa yang menjawab STS. Nah, begini selanjutnya. Nah, ini adalah tabel histogramnya, grafik histogramnya. Nah, untuk melihat poligonnya, saya klik 2 kali, lalu saya ke elemen, interpolation line, strike-nya saya aktifkan, interpolate line truth-nya saya centang, lalu saya apply, maka akan terlihat garis tipis. Saya close, maka akan terlihat garis tipis yang merupakan garis tipis ini adalah grafik dari poligon item nomor 1. Nah, selanjutnya saya akan untuk item nomor 3, saya akan mencoba melihat grafik OGIF-nya. Saya klik 2 kali. Maaf Ibu, saya ke grafik, legasi dialog, line yang simple, lalu saya define. Masukkan total saja ke dalam kategori aksis. Kita beri nama line 1 OGIF. Lalu saya continue. Oke. Nah, ini adalah grafik OGIF dari pernyataan nomor 2. Sekian Bu mengenai distribusi frekuensi dan cara melihat grafik poligon, OGIF, dan histogram dari hasil scoring saya. Hasil scoring yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menguji validitas, reliable, dan normalitas. Selanjutnya saya akan menguji validitas. Kita ke analyze, lalu ke correlate. Kita ke bivariate. Kita pindahkan semua item sampai dengan total. Lalu kita klik OK, maka tabel correlation-nya akan ditampilkan, akan terlihat. Untuk mengetahui valid atau tidak validnya, kita ke kolom total. Kita lihat signifikansinya itu harus di bawah 0,05 dan R hitungnya harus lebih besar dari R tabel. Ke tabel R statistika untuk mengetahui R tabel dari untuk membandingkan ke R hitung data validitas kita tadi. Nah, N kita itu tadi 58, maka kita ke tabel 58 responden. Nah, rumusnya adalah DF N kurang 2. Maka N kita adalah 58. Untuk mengetahui DF-nya, maka 58 dikurang 2, maka kita pergi ke tabel 56. 56. Nah, maka R tabel kita adalah 0,2586 karena signifikan yang kita gunakan adalah R sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke statistiknya selanjutnya kita akan kembali ke SPSS untuk membandingkan antara R tabel dan R hitungnya. Selanjutnya untuk kita mengetahui apakah dia valid atau tidaknya, kita ke R tabelnya. R tabel itu N kita ada 58, maka di tabel yang ke 25 20 dari
tabel 58 dikurangi 2 yaitu 56. Maka dari tabel DF 56, R 0,05-nya itu memiliki R tabel 0,2586. Nah, kita lihat dari signifikansi saja, ini soal nomor 1 ini tidak valid karena dia tidak di bawah 0,05 atau lebih dari 0,05. Nah, R hitungnya ini 0,121, yang artinya dia juga tidak valid karena dia itu kurang dari 0,2586. Nah, untuk pernyataan nomor 2 ini valid karena signifikansinya itu di bawah 0,05 dan dia memiliki tanda bintang. Biasanya SPSS memberi tanda bintang pada data yang valid di tabel correlation-nya. Nah, 0,400 ini merupakan lebih dari 0,258. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 3 tidak valid, soal nomor 4 tidak valid, 5 tidak valid, dan seterusnya. Ini ada yang tidak valid, ada yang valid. Nah, nomor-nomor yang valid itu ada 2, 7, 12, 18, 20, 22, 23, 24, sampai ada 24. Selanjutnya, setelah saya melihat yang valid atau tidak, saya kembali ke data view. Saya analyze. Kita coba ke memasukkan data-data yang valid saja. Yang tidak valid saya keluarkan. Maaf sebelumnya Bu, saya pause sebentar karena penyimpanan laptop. Item nomor 1 kita keluarkan. Item nomor 3. Item nomor 4. 5, 6, 8, 9, 10, lalu 11, 13, 14, 15, dan sampai 17, 16, 17, 19, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 38, 39, 39 habis itu tadi 45, 47, 49, dan item total juga saya keluarkan. Ya. Lalu oke. Nah, maka akan terlihat data-data yang sudah valid. Maaf. Ya, maaf Ibu, totalnya saya masukin aja lagi. Lebih variate, masukkan item totalnya juga. Pindahkan total. Oke. Sudah terlihat data-data yang valid namun masih ada yang nah sudah pada valid data-datanya kecuali pada pernyataan nomor 4. Nomor 4 iya. Nomor 4 enggak valid. Kita keluarkan nomor 4. Oke. Nah,
maka data-data sudah dapat terlihat sudah valid semua. Nah, setelah menguji validitas, saya akan menguji reliabilitasnya. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan tes reliable setelah menguji validitas. Setelah uji validitas tadi sudah ditemukan data-data yang valid dan data valid ini akan digunakan di uji reliable. Nah, dari data view kita ke analisis, lalu ke scale, ke reliability analysis. Nah, sebelumnya saya sudah memindahkan data-data yang valid ke kolom item dengan cara kita mengklik sampai kuning, data di sebelah kiri, kita pencet tanda panah ke items. Nah, sebelumnya data 0,03 ini itu tidak valid, jadi saya pindahkan lagi. Nah, ini sudah data-data yang valid diperoleh bahwa 20 data valid dari uji validitas tadi. Setelah itu saya pencet OK, klik OK, maka akan dilihat reliability statistiknya. Di Cronbach Alpha kita fokus untuk melihat reliability angket ini atau tidak. Nah, angket yang valid itu memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,700. Nah, item saya yang valid itu ada 20 item pertanyaan, pernyataan, dan Cronbach Alpha-nya itu 0,761. Maka dapat dikatakan bahwa angket ini memiliki reliable yang cukup tinggi. Dapat digunakan ke penelitian selanjutnya dan ke penelitian-penelitian yang sejenis. Selanjutnya, kita akan mengetes normalitasnya. Kita kembali ke data view. Di data view, kita ke analyze, lalu descriptive statis, lalu ke explore. Kita masukkan data-data yang totalnya saja. Kita pindahkan. Maaf, saya reset dulu. Kita masukkan total saja. Untuk melihat uji normalitasnya. Kita masukkan total ke dependent list. Lalu kita ke plot. Kita tanda centangkan normality plot with test, lalu continue, and then OK. Nah, maka tabel ini akan menunjukkan data case processing normalitasnya, tes normalitinya. Nah, cara melihatnya itu, atau cara membacanya itu, signifikannya yang normal itu harus lebih dari 0,05, yang artinya dia memiliki distribusi normal. Nah, untuk responden 58, kita fokus ke Kolmogorov-Smirnov, karena Kolmogorov-Smirnov itu untuk di F yang 50 ke atas. Frekuensi responden yang 50 ke atas. Nah, sedangkan Saviro-Wilk ini di F-nya itu 50 ke bawah, yang artinya uh, jumlah responden di bawah dari 50. Nah, kita fokus ke Kolmogorov karena kita respondennya 58. Signifikan kita itu adalah 200 dengan jumlah statistik itu 0,101. Nah, dari signifikannya saja bisa kita lihat bahwa angket ini memiliki distribusi yang normal karena dia lebih dari 0,05. Sekian dari saya, Bu, mengenai cara scoring di Microsoft Excel, mentotalkan scoring di Microsoft Excel, lalu kembali ke SPSS, itu ngecek distribusi frekuensi, validitas, reliable, dan normalitas, dan untuk memenuhi UTS saya di mata kuliah statistika, apabila ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf, dan untuk arahannya, terima kasih Bu.